Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Magvira Vlog and Pira English Tutor serta Okala Cucu Pira. Apa kabar kawan-kawanku semua? Kawan Facebookku, Instagram, TikTok, Snack Video, and YouTube. How are you? How are you all, my friend in the world? I hope everything is going well with you. So that of me here, I am in Qatar. I'm doing fine. Thank you very much. Thank you for your support. Thank you for your watching. I hope you interesting when you are watching my video. Okay, thank you very much for everything you did to me. Without you, I'm nothing. Okay, let's go. Yesterday we are learning about the article. So, are you still remember? Kamu masih ingat apa yang artikel itu? Artikel itu ada definite and indefinite. Definite artinya the digunakan untuk kata yang sudah pasti. Seperti pintu itu tertutup, tolong dibuka. Open the door, please. Open the door. Kalau yang indefinite is a or an untuk tunggal ya, untuk kata tunggal. A or an. Untuk bahasa konsonan, kata yang diawali dengan konsonan itu menggunakan untuk kata sebuah, seekor, seorang, sebatang, sebutir ya, itu pakai untuk huruf yang kata yang diawali dengan konsonan. The word, the things is the in front of the thing is the consonant. You can using or ya, itu bacanya untuk sebuah, or n, a sama n bacanya. N itu digunakan untuk kata vowel yang diawali dengan huruf hidup, kata benda yang diawali dengan huruf hidup. Untuk kata tunggal, sebuah, seekor, sebutir, seorang itu menggunakan an. So you don't forget when you want to talk about the an, you can see the in front of the things, the word using A, I, E, U, O. There's 5 vowels. Ada 5 vowel ya, diawali dengan 5 vowel. Huruf hidup itu A, I, U, E, O. A, for example, apple, apple, E pertamanya. Jadi kamu bilang an apple, sebuah apel. Yang dari I-nya, ice cream or iron, istrikaan. An iron, an ice cream, sebuah istrikaan atau sebuah es krim. R yang dari I Inggris ya, E maksudnya. Egg, telur. An egg, sebutir telur. An eagle, seekor burung elang. An eel, seekor ikan belut. Oke, that from I atau E bahasa Indonesianya. Orange, sebuah jeruk. Octopus, seekor gurita. U-nya, umbrella, dari kata U ya, umbrella. An umbrella, sebuah payung. An umbrella, an uncle, seorang paman. Oke, an uncle, seorang paman. Jadi seperti itu. Kamu kalau mau menggunakan n harus dilihat dulu hurufnya di awalnya itu. Kalau orange, ingat huruf vowel itu cuma ada 5, A, I, U, E, O. Jadi untuk kata sebuah, seekor, seorang dalam bahasa Inggris untuk mengatakan kata tunggal, sebutir, sebuah, seekor, seorang itu menggunakan an untuk huruf hidup yang diawali dengan huruf hidup yang the first of vowel A, I, E, U, O. Ada 5. Selebihnya kamu menggunakan karena itu konsonan. Book, pen, table, plate, piring, spoon, sendok, fork, garpu ya. Misalnya pokoknya selain dari A, I, U, E, O untuk kata tunggal, sebuah, sebutir, seorang, itu kamu menggunakan untuk huruf hidup, diawali dengan huruf hidup. Untuk kata tunggal, sebutir, sebuah, seorang, kamu menggunakan an, yaitu A, I, U, E, O. So you must remember, you must understand alphabet in English. A, B, C, D, E, F, G, H,
IJKLMNOPQRSTUVWXYZ. Ada juga Z, XYZ. Ya, kadang ada Inggris digunakan oleh British dan US. English US dan English British is different, okay? British almost using the grammar. US is the normal, okay? So now I am review because I scared, I afraid you still confused about how to using the article the, and, okay? The contohnya the hospital, rumah sakit, the house, rumah, the door, the window, the floor, the wall, yang udah kelihatan pasti. Please paint the wall. Tolong cat the dinding, seperti itu ya. So I hope you understand about me because I'm here is not teacher anymore. I'm working as the caregiver, but I hope you understand, you happy with my knowledge share to you. I share to you because my background is the English teacher, so it's more better I'm sharing with you so that my knowledge always remember in my mind. I know knowledge will never die. Okay, continue about the English. So now that's about tunggal ya, about the singular. But for plural jamak tidak menggunakan an or the ya. Langsung ada yang menggunakan is or s. Tapi untuk yang countable noun, benda yang dapat dihitung dan benda yang tidak dapat dihitung, kalian juga harus bisa memilah-milah. Yang bisa dihitung seperti sendok, garpu, orang, pintu, itu bisa dihitung. Yang nggak bisa dihitung itu seperti gula, ya, air, apalagi beras, pasir, yang nggak bisa dihitung tuh, nggak bisa dihitung satu-satu. Jadi kamu menggunakan sum untuk benda yang tidak bisa dihitung. Benda yang bisa dihitung untuk jamak bisa menggunakan s or es atau a few untuk beberapa. Okay, some waters. Give me some water please. Beri aku air minum. Give me a glass of some water. Bisa juga gitu, give me a glass of water. Udah disebutkan gelasnya. Segelas berarti. Give me a glass of water. Give me a glass of mineral water. Ada yang bilang gitu. Ada yang give me some water. Berarti kan nggak bisa nggak ngomong gelas, nggak ngomong apa. Kita yang ngerti, kasih gelas, pakai gelas. Give me some water. Give me a glass of water. Give me some water. Ada yang di botol, ada yang di itu. Kasih yang mana aja, karena dia nggak nyebutin ke gelas apa di botol. Gitu ya. Some sugar. Put a little sugar. Jadi untuk plural jamak itu atau banyak some, kalau sedikit itu little. Jadi langsung aja dia mengucapkan give me a little of sugar. Beri aku sedikit gula. Give me some sugar atau give me much of sugar. Put some sugar. Masukkan gula. Ya. Give me an ice cream. Give me ice cream please. Nggak bisa dihitung juga tuh yang ice cream itu. An ice cream bisa dihitung itunya doang. Apa namanya? Cornnya, bendanya. Satu ice cream. Tapi ya ice creamnya yang melelehnya itu nggak bisa dihitung ya. Ice-nya itu. Oke, untuk kata plural yang nggak bisa dihitung, countable nouns. Countable noun artinya benda yang tidak dapat dihitung, menggunakan few untuk little untuk sedikit, much untuk banyak, some untuk banyak sekali. Ya, some water air, some sugar gula, some coffee, some sand pasir. Jadi yang nggak bisa dihitung kalian udah tahu lah, some. Jadi kalau untuk misalnya put little sugar, don't much, not too much, jangan banyak, gitu kan? Sedikit aja, put a little sugar. Kalau yang bisa, benda yang bisa dihitung, kamu bisa menggunakan a few atau many.
Karena many itu bisa dihitung berapa. I need a book. I need buy a book. Udah pakai dia mah. I need a book. Berarti kan satu bukunya. Aku mau beli buku satu. Ya mah. Take me the book please. Baru tuh ambil buku itu. How many book do you want? Berapa buku kamu mau? Kan how many? How many pens do you have? How many pencil do you have? How many bag do you have? Karena benar dihitung. How many people are there? Berapa orang di sana? How many people will come here tonight? Berapa orang yang akan datang ke sini malam ini? Jadi manusia itu bisa dihitung. Jadi how many, ya? Apa lagi yang nggak bisa dihitung? Kamu bisa tahu lah, air yang bisa dihitung, gula, kopi, pasir, minyak, itu nggak bisa dihitung. Jadi kamu menggunakan some oil, some water, some rice, some sand, some sugar, some coffee. Give me some coffee please. Kecuali dia bilang give me a cup of coffee please. Jadi udah tahu dia minta secangkir kopi. Give me a glass of water. Give me a glass of juice. Ya, udah ngomong dia minta segelas doang. Give me a glass of juice. Give me a glass of water. Give me a cup of coffee. Nggak mungkin give me a glass of coffee. Give me a cup of coffee. Ya. Give me a little of sugar. Beri aku sedikit gula. Okay. Give me a little of rice. Beri aku sedikit nasi. Don't put too much rice. Just give me a little of rice. Okay? Aku harap kalian mengerti. Untuk yang countable noun, benda yang dapat dihitung, menggunakan many or a few or several. Several itu beberapa. There are several cars in front of the car park. Ada beberapa mobil aja, maksudnya beberapa mobil itu nggak bisa dihitung, kalian cuman takrib ini aja, dikira-kira. Several. There are several cars in the car park. Ada beberapa mobil di tempat parkir. Kalau kamu few itu udah berarti kamu udah tahu berarti 4 ada 5 gitu kelihatan. A few itu. How many car in the car park? Just a few. Hanya beberapa saja. Berarti kan antara 5, 10 itu bisa dihitung kelihatan. Kalau several itu masih lebih dari 10 gitu. Oke. Many cars in the car park. Many berarti banyak mobil di car park, di tempat parkir. Itu many, several, a few, itu untuk benda yang tidak dapat dihitung. Ya, countable noun artinya benda yang dapat dihitung. Noun itu benda. Countable itu yang dapat dihitung. Uncountable noun berarti benda yang tidak dapat dihitung. Un tulisannya. Tidak. Countable dapat dihitung. Noun benda. Uncountable noun benda yang tidak dapat dihitung. For example, uncountable noun are water, some sugar, some coffee, some water, some oil, some sand, some money. Uang walaupun satu-satu itu nggak bisa ngomong many money, a few money, enggak. Some money, I will give you some money. Jadi belum menyebutin dia mau kasih 1.000 apa 2.000. Jadi I will give you some money tonight. Jadi kita masih bertanya-tanya berapa ya yang mau kasihnya gitu. Karena dia bilang some money. Jadi we don't know how much they will give you money. Okay? I hope you understand about the article the, and for the singular untuk tunggal. Okay, for the plural there is countable noun and uncountable noun. Okay, for the singular we using the, and untuk kata sebuah, seekor, seorang, sebutir. But for the plural jamak we can using countable noun and uncountable noun. Kita akan menggunakan benda yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung.
For the countable noun, for example, buku, pena, manusia, anjing, binatang ya, yang bisa dilihat satu-satu gitu, bisa dihitung. Rumah, jadi you can using, kamu bilang untuk kata banyak many, untuk benda yang dapat dihitung ya. Many artinya banyak, a few beberapa, seperal juga beberapa, cuman beberapanya lebih dari a few itu sedikit aja, maksudnya lebih banyak dari seperal beberapa, cuman nggak dihitung gitu. Jadi begitu untuk countable noun itu yang benda dapat dihitung. Kalau uncountable noun, benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya air, water, sugar, gula, sand, pasir, oil, minyak, coffee. Oke? Itu yang tidak dapat dihitung. Jadi menggunakan much or a little. Some, ya. Some water please, give me some water please. Dikasih. Karena kamu nggak bisa ngomong gelas, jadi dikasih gelas kecil ya diam kamu. Karena kan nggak bilang apa-apa, a glass or a cup. Give me some water please. Kasih air semaunya dia. Karena kamu nggak bilang perkiraannya berapa gitu. Give me some sugar please. Jadi kamu mau dikasih semangkok apa secuil juga, karena kamu ngomongnya some sugar, nggak ngomong give me a little or much. Oke? Some sugar, some water, some oil, some sand, some coffee. Kamu udah tahu kelihatan. Yang tidak dapat dihitung menggunakan some. Much untuk banyak, little untuk sedikit. Untuk benda yang dapat dihitung, banyak, many, sedikit, a few, sedang, beberapa banyaknya, several. Oke? Aku harap kalian mengerti tentang itu. Aku harap paham, makanya aku sedikit-sedikit ngajarnya. Tapi jangan salah, walaupun pelan-pelan mataku selalu berkeliling begini karena maklum, aku pembantu di sini, bukan guru lagi. Jadi cuman ini sharing aja dengan kalian, berbagi, karena aku nggak mau ilmuku hilang sia-sia hanya kerja pembantu, ilmu yang ku dapat bertahun-tahun hilang. Nah, ini aku berbagi lewat online. Kalau di Jakarta aku kerja pembantu juga setelah umurku begini, umurku tua ya, setelah umur 40 tahun gini, ngelamar kerja susah, ngajar ke rumah-rumah masih berjalan. Jadi yang Senin sampai Jumat aku kerja dengan orang Amerika di Pondok Indah, Sabtu Minggunya aku ngajar les ke rumah-rumah di Kelapa Gading, Pulau Gadung ya. Nah, itu aku alhamdulillah, karena aku takut ilmuku hilang, tapi saya percaya ilmu gak bakalan hilang, menempel di sini sampai hari tua. Oke, aku harap kalian mengerti tentang apa yang aku bagikan sama kalian. Aku harap bagi kalian yang ibu-ibu yang punya anak sekolah, silahkan nonton video ke ini, karena ini sangat cocok untuk anak pelajar SMP, anak pelajar SMA. Karena aku kadang ngajar di Jakarta itu anak SMA yang les ke rumah-rumah ya, privat, homeschooling teacher. Berhubung pandemik, aku akhirnya lari ke negara Qatar. Aku ingin tahu bagaimana orang Islam, karena aku cuma mendengar aja orang di Arab Saudi itu begini, ternyata benar adanya. Orangnya keras, egois, tapi bodoh, sok pintar gitu perempuannya. Jadi harusnya yang memang berpengalaman kerja datang ke sini itu bisa lawan. Kayak aku lawan terus selama aku tidak melanggar aturan. Ngelawan lewat mulut, nggak fisik gitu maksudnya. Jadi mereka juga takut kalau kita lawan. Makanya kenapa orang Indonesia banyak yang disiksa, dianiaya sampai meninggal, karena nggak bisa, orangnya pendiam, nggak ngelawan. Bisanya di belakang beraninya. Di depan majikan nangis, dipukulin nangis gitu. Apa salahnya dipukul lagi. Makanya paling suka dengan orang Indonesia, karena orang Indonesia nggak pernah ngelawan katanya. Sekalinya datang orang yang biasa ngamen dari Jakarta kayak aku, anak jalanan dulunya, anak Gorontalo, walaupun aku dari Banten, temanku Gorontalo semua, didikan keras,
ya aku lawan. Baru pertama katanya orang Indonesia seperti ini kayak laki-laki. Walaupun udah tua, apa salahnya? Kalau kurang ajar harus dikurang ajarin lagi ya. Kita sama-sama manusia punya hati nurani, nggak boleh diem. Di mata Allah semua sama, bakal mati. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu. Kalau yang belum paham, kalian bisa komen. Nah, ingat lagi saya ya, kalau yang belum merasakan kerja ke Timur Tengah, jangan dicoba-coba ngelamar kerja ke Timur Tengah. 1, jangan dengerin orang sponsor, karena banyak sponsor yang ke perkampungan tuh nyari-nyari calon TKW. Apalagi paling senang tuh yang belum, yang non-X. Yang non-X paling senang sponsor dapat upahnya besar. Satu pembantu aja upahnya besar, makanya dia pintar ngomongnya, manis. Jadi kalau bisa kalian jangan tergoda untuk melamar kerja ke Timur Tengah. Aku nggak ngomong karena aku ngalamin sakit di sini itu. Aku sampai nyumpah diri, anak cucuku tak aku izinkan untuk masuk ke sini kerja, kecuali negara Asia, maksudnya kayak Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, itu boleh. Tapi untuk Timur Tengah, kalian yang lemah lembut jangan dicoba-coba masuk ke Timur Tengah kalau yang belum pernah ya, karena ke Timur Tengah harusnya orangnya yang pemberani, yang siap mental, siap segalanya, baru kalian bisa masuk ke sini. Karena harus bisa melawan di sini, keras orang-orangnya. Bisa-bisa kamu memang banyak yang mati seperti itu karena orangnya pendiam. Oke ya, saya cuma sharing. Jadi kalau bisa tuh kamu jangan, udah cukup aku aja yang merasakan nangis setiap hari. Di sini aku berbagi, aku cinta kalian semua, makanya aku curhat seperti ini karena jangan sampai yang lain seperti aku. Kalau aku kan ngelawan, dan juga aku kerjanya cuma jaga nenek-nenek. Kalau ada anaknya aja ada yang satu cerewet. Aku setiap hari berantem dengan anaknya itu, bukan dengan anaknya, dengan cucunya. Rewelnya minta ampun, itu aku lawan walaupun mereka nggak suka, biar aku dikembalikan karena aku kan ilegal, bukan ada agensinya, lewat online. Jadi online tidak ada kontrak kerja, jadi aku takut-takutin aja. Aku bilang aku setahun aja kerja karena aku nggak ada di atas hitam putih kerja dengan kamu kan lewat video call online. Aku kan ngelamarnya lewat Great Au Pair atau expat.com. Jadi saya nggak ada punya agensi, kapan aja aku bisa pulang. Makanya mereka ketakutan. Jadi gitu, kalau kamu punya masalah dengan bosmu di luar negeri, jangan diam, keluar air mata, minta dikasihani. Malah ngelunjak mereka, nginjak sama kita kalau ngeliat air mata. Berarti kitanya takut. Lawan ya, kalau mau nangis di kamar mandi atau di kamar kayak aku nangis menjerit di kamar mandi sambil mandi, kedengaran sama air keran gitu. Nangis aku karena sakit, kadang omongannya aku tahan gitu. Ntar dulu aku minta belas kasihan sama kamu. Oke ya, sampai di sini aja dulu. Lain kali kita lanjut. Kedepannya ada apa ini, besok lusa ada apa. Pokoknya setiap hari itu aku nangis di sini sama nenek ini kerja, difitnah terus nangisnya. Jadi kadang kan karena nggak bisa jawab, akhirnya kayak orang gila menjerit. Aku juga takut sampai ke rumah aku bisa stres. Insya Allah enggak, aku setiap hari istighfar. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa supportnya di subscribe, like, share, and comment supaya aku bisa eksis di YouTube ini, supaya aku bisa sukses. Jangan jadi pembantu terus, jadi berkat kalian aku duduk di kursi hijau, jangan di kursi hitam terus ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari Qatar. Sekarang jam 1 siang, aku mau tidur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.